Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 52. Summa afawna. Kemudian Allah memaafkan. Wa qad yakunu ba'dal 'uqubati wa qablaha. Kalimat afawna itu bisa terjadi setelah melalui proses hukuman atau sebelumnya. Bisa saja di dunia kita sudah mendapatkan hukuman, di akhirat Allah memaafkan, atau atas izin dan ridhonya karena kita sudah bertaubat, di dunia kita tidak terkena hukuman dan di akhirat sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu afauna. Kalau ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, akhir surah Al-Baqarah, itu tanpa hukuman, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Maha tahu karena orang ini akan bertaubat, orang ini tidak akan mengulangi. Untuk sesuatu yang sangat membahayakan, Allah pasti memberikan tindakan yang tegas. Ini ada yang membedakan penafsiran afauna, afa dengan ghufran. Dan itu diabadikan di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 438 yang di sebelah kanan kira-kira 5 baris dari atas. Kenapa Allah berkenan memberikan waktu agar kita bertaubat, bisa mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, segera memperbaiki diri, supaya kita bisa bersyukur, berterima kasih, dan bisa memaafkan orang lain, memaafkan diri kita, dan memberi waktu kepada orang lain. Apabila Allah tidak memberi waktu kepada kita, begitu salah langsung dihukum, selesailah urusan di dunia ini. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Kita pernah punya salah, orang lain pernah punya kekurangan kepada kita. Apabila dimungkinkan, berikan kesempatan agar orang lain pun minta maaf, bertaubat, dan memperbaiki diri. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Abu Dawud, katanya Nabi bersabda, sabdanya, la yashkurullaha man la yashkur an-nas. La yashkur dianggap belum bersyukur, berterima kasih. Siapa seseorang, Allah kepada Allah. Man siapa orang, la yashkur dianggap belum bersyukur. Allah kepada Allah. Man siapa orang, la yashkur yang tidak bersyukur. La yashkur yang tidak bersyukur siapa man, an-nas kepada manusia. Jadi sebagai tanda rasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita mengucapkan atau tanpa mengucapkan berterima kasih kepada orang lain, baik itu karena pemberian atau tanpa pemberian. Ucapan terima kasih itu membuka komunikasi yang sangat baik. Assalamualaikum, menebarkan salam, wajah senyum, lalu mengucapkan terima kasih, itu pintu yang sangat baik. Diabadikan di dalam Abu Daud 4811, At-Tirmidzi 1955, Ahmad juz 2 halaman 258,
303, 388, 461, 492. Kalau di dalam Adabil Mufrad Al-Bukhari 218, At-Tayalisi 2491, Ibnu Hibban 3407 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an sebagai penjabaran dari Al-Baqarah ayat 52, la'allakum tashkurun, agar kalian semua biasa berterima kasih, menghargai usaha orang lain. Qala Sahal ibnu Abdullah asyukru al-ijtihadu fi badlit ta'ah ma'al ijtinabil ma'siyati fi sirri wal alaniyah. Ada Sahal bin Abdullah, Ibnu Abdullah mencoba memahami syukur. Kata beliau, syukur itu berusaha maksimal dalam melaksanakan taat, menjauhi segala maksiat, baik dalam keadaan terang-terangan maupun tidak. Wa qalat firqatun ukhra asyukru huwa al-i'tiraf fi taqsiris syukri lil mun'im. Ada yang mengatakan ketika kita merasa bahwa rasa syukur kita belum cukup kepada Allah, itu namanya bersyukur. Walidzalika qala ta'ala i'malu ala Daud syukra. Surah Saba ayat 13. Allah menyampaikan bahwa Allah sangat bangga kepada keluarganya Nabi Daud karena keluarganya Nabi Daud itu terbiasa menebarkan ucapan terima kasih dan menghargai usaha orang lain, memberikan waktu kepada orang lain. Faqala Daud kaifa ashkuruka ya Rabbi wasyukru ni'matum minka. Qala al-ana qad araftani wa syakartani idh qad arafta anna syukra minni ni'matan. Ketika Nabi Daud menyampaikan, bagaimana ya Allah kami bisa bersyukur kepadamu sedangkan syukur sendiri itu merupakan nikmat tersendiri darimu ya Allah. Saat seperti itulah, saat engkau sadar bahwa kamu bisa bersyukur, berterima kasih, bersikap dan bersifat seperti itu namanya nikmat dari Allah. Maka saat itulah kalian telah mencoba bersyukur kepada Allah. Qala ya Rabbi fa'arini akhfa ni'amaka alayya. Qala ya Daud tanaffas, fatanaffasa Daud. Ya Allah, tolong tunjukkan biar kami selalu berusaha untuk bersyukur. Bagaimana caranya ya Allah? Nikmat apa yang perlu kami terus-menerus kami ingat? Coba sekarang kamu Daud bernafas, perintah dari Allah. Nah, nafas itulah yang perlu kamu ingat terus-menerus. Ketika kamu tidak bisa bernafas, saat itulah selesai hidupmu. Masya Allah. Ini nafas mahal kalau kita nggak bisa bernafas. Faqala Allah Ta'ala may yuhsi hadhihi an-ni'mata al-laila wan-nahar. Padahal kita siang dan malam selalu bernafas. Dalam keadaan tidur pun kita masih bernafas. Masya Allah. Wa qala Musa alaihissalam kaifa ashkuruka wa aswaru ni'matin wada'taha biyadi min ni'amika la yujazi bihi amali kulluh. Fa'uhallahu ilaihi ya Musa al-an syakarwatani. Ketika Nabi Musa menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana ya Allah kami bisa bersyukur sedangkan nikmat terkecil itu semuanya tidak terhitung darimu ya Allah. Saat kamu sadar seperti itulah kamu namanya sedang berusaha untuk bersyukur, berterima kasih. Sering-sering mengingat kebaikan sekecil apapun dari orang lain, apalagi dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu melupakan kekurangan-kekurangan orang lain. Kalau orang tidak pernah melupakan kekurangan dirinya, itulah kadang-kadang orang bisa buat putus asa. Jadi kadang-kadang kita mengingat kekurangan supaya kita rajin beribadah dan kita terus bersyukur, mengingat sekecil apapun itu nikmat pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Junaid haqiqatu syukri al-ajzu ani syukri. Wa anhu qala kuntu baina yaday sariyyi as-saqati al-abu wa ana ibnu sab'i sinina wa baina yadayhi jama'atu yatakallamuna fi syukri faqala li ya ghulam ma syukru. Suatu ketika Junaid waktu itu berada di depannya
As-Sari As-Saqati. Waktu itu Junaid masih kecil, dan di sekitar As-Sari As-Saqati ini banyak orang. Dia sedang membahas tentang syukur. Kemudian mereka bertanya kepadaku, bagaimana wahai Junaid, menurut pendapatmu, apa itu syukur? Fakultu, alla yu'sa Allahu bini'amih. Mohon maaf kalau boleh kami sampaikan, kami jawab, jangan sampai nikmat Allah itu dipakai untuk suatu kemaksiatan. Itu diantaranya bentuk syukur. Faqala li asya ay yakuna hadduka minallahi lisanak. Kemudian As-Sari As-Saqati ini menyampaikan, jawabanmu luar biasa. Saya khawatir kamu tidak bisa menjalankan apa yang kamu sampaikan tadi. Qala al-Junaid, fala azalu abki ala hadhil kalimah allati qalaha As-Sari li. Sejak itu hatiku selalu menangis. Kenapa? Aku khawatir, terbayang-bayang aku khawatir tidak bisa melaksanakan kalimat yang aku sampaikan kepada As-Sari As-Saqati tadi. Ini pelajaran berterima kasih yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 52. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk berterima kasih kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.